Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Dimas. Kali ini mungkin dari konten gue sebelumnya dan mungkin juga akan jadi seterusnya, konten gue bakal tentang cerita-cerita gue, kehidupan gue, sedih dan bahagianya gue bakal gue tumpahin di channel YouTube gue. Mungkin juga bisa disebut konten podcast kali ya. Dan kenapa gue milih konten seperti ini? Karena gue tuh ngerasa gue gak punya tempat buat cerita. Bukan gak punya sih, lebih tepatnya gak bisa langsung cerita kalau ada apa-apa. Padahal banyak banget tawaran-tawaran kerabat-kerabat gue, semacam teman-teman gue, sahabat dan yang lainnya. Mereka sering bilang, "Hey Dim, kalau ada apa-apa cerita ya," katanya begitu. Banyak banget tawaran-tawaran seperti itu. Cuman dari diri guanya nih yang lebih memilih untuk apapun yang gue rasain, ya udah pendem sendiri, rasain sendiri, jangan nyusahin orang. Makanya gue memilih untuk bikin konten podcast seperti ini biar mereka yang mau denger cerita gue, ya udah mereka langsung lari ke channel gue dan dengerin cerita-cerita gue lewat sini. Oh iya, buat kalian juga nih yang butuh tempat cerita, butuh banget buat didengerin, kalian juga boleh kok kalau mau cerita ke gue, sok aja langsung DM aja di Instagram. Link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Gue pasti bakal berusaha jadi pendengar yang baik buat kalian, dan juga buat ceritanya yang emang mantep banget nih buat dipublish di YouTube gue pasti bakal publish, dan pastinya juga dengan izin kalian. Oke, see you kalian. Dan gak usah banyak basa-basi lagi. Sekarang lanjut ke topik yang bakal gue ceritain kali ini. Di podcast pertama gue, ini topiknya berurusan tentang insecure. Lo semua pernah gak sih ngerasa kurang sampai ngebanding-bandingin diri lo sendiri sama orang lain? Jujur nih ya, gue tuh sering banget insecure, overthinking, nangis sendiri di sudut kamar, down banget, apalagi cuman gara-gara insecure. Tapi gue gak pernah cerita ke siapapun. Ya emang guanya yang gak mau cerita ke siapapun, mau masalahnya segede apapun, sebanyak apapun. Yang jelas gue gak bisa cerita, karena gue berusaha buat ngeyakinin diri gue sendiri untuk bisa ngejalanin semuanya sendiri dan gak nyusahin orang. Walaupun realitanya gue bukan tipikal orang yang bisa menyikapi masalah dengan baik. Kalau udah gendek, udah capek sendiri, kesal sendiri, pasti ujung-ujungnya nangis di sudut kamar. Nangisnya tanpa suara, biar gak kedengeran sama orang yang ada di luar kamar gue. Dan itu semua terjadi karena gue ngerasa gue perlu ngeluapkan ini semua, walaupun dengan cara nangis. Enggaknya gue bisa ngeluapin. Kadang juga suka bilang kayak, "Hey, diem, lu tuh lagi gak baik-baik aja," kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti gue berusaha buat damai sama diri gue sendiri. Dan mungkin juga itu yang jadi alasan kenapa manusia lain di lingkungan gue tuh sering bilang ke gue, "Enak ya jadi gue, kelihatannya enak terus, tenang terus, baik-baik terus." Itu cuman kelihatannya aja, aslinya tahu sendirilah. Apalagi kalau udah berurusan sama rasa insecure, aduh, entah itu tentang fisik ataupun harta. Kadang suka mikir, kok bisa mereka cakep, good looking, dan gue enggak? Kok bisa mereka punya dan gue gak punya? Bisa begitu ya? Entahlah, yang jelas feelingless tentang insecure itu gak enak. Dan yang parahnya lagi, sampai ngerasa diri gak pantas buat siapapun. Udah berusaha untuk terlihat semenarik mungkin,
Sampai tiap mau keluar rumah selalu gonta-ganti style dulu nih, nyari yang cocok, berdiri depan kaca dan fashion show sendiri. Terus gonta-ganti pakaian, mana nih yang cocok buat dipakai keluar, mulai dari kaos, kemeja, celana, tangan pendek, tangan panjang. Intinya semua aksesoris dicoba biar terlihat keren gitu. Dan akhirnya nemu style yang cocok nih buat keluar. Terus tiba-tiba bilang depan kaca, anjir, gue cakep banget, gue keren banget, fix no debat, gue kece, gue keren, anjir. Dan keluarlah akhirnya, keluar rumah, tiba-tiba udah di luar rumah ngelihat orang yang lebih cakep, yang lebih keren dari kita, dan akhirnya insecure lagi. Kadang juga suka ngerasa aneh, kok bisa ya orang-orang yang emang dia good looking tuh gampang banget buat bisa dihargain sama orang. Kayak semacam contohnya, mereka lewat aja udah bisa bikin orang-orang tuh tertarik sama dia. Sedangkan kalau gua yang lewat, ya udah cuek bebek aja yang lain. Sedih nggak sih? Dan akhirnya pulanglah. Nyampe rumah, berdiri lagi depan kaca, bilang dan nyalahin diri sendiri. Kenapa sih gue nggak bisa kayak orang lain? Dan ups, udahlah. Emang kalau udah ngomongin insecure itu nggak ada ujungnya. Dan sekarang nih, buat gue dan buat manusia-manusia yang suka insecure, dengerin ya, please stop. Hey, lo itu berharga. Lo gak usah sedih cuman karena ada yang kurang dalam diri lo. Lo cuman perlu menerima diri lo sendiri. Ataupun ada kata-kata yang terlontar, lo jelek, hitam, jerawatan, flek hitam di mana-mana, gemuk ataupun pendek, ya memang sih kata-kata toksik seperti itu atau bisa disebut body shaming sangat menyakitkan. Tapi jalan satu-satunya untuk tenang, ya kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Jadi udah ya, kalau lo gak menerima apa yang ada dalam diri lo gak bakal bisa tenang. Pastinya kata-kata yang terlontar dari mulut netizen kedengarannya pasti bakal terasa sakit. Dan beda lagi nih kalau lo menerima diri lo sendiri dengan segala kekurangan lo. Lo gak bakal peduliin omongan orang jahat tadi, orang yang mulutnya gak dijaga tadi, karena lo udah gak mentingin kekurangan lo lagi. Sekarang hal utama dalam diri lo cuma tentang kelebihan lo yang lo punya. Ya karena memang pada dasarnya manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kamu harus bisa realize. Lo harus bisa realize. Hey, kalau lo ngerasa gak bisa kayak orang lain juga gak bakal bisa jadi kayak lo. Jadi stop ya. Lo tuh hebat dengan kelebihan lo sendiri. Gak ada yang harus diubah dari lo. Lo cuman perlu fokus sama apa yang mau lo kejar. Lo kuat, lo sabar, lo cakep, ganteng dan cantik di mata yang tepat. Yuk bersyukur yuk dengan apa yang kita punya. Damai sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri. Please be yourself. Jadilah diri sendiri. Udah ya, sekian podcast pertama gue nih. Sampai sini aja, gak mau panjang-panjang. Ini juga menurut gue udah kepanjangan. Jangan lupa ya tadi, buat lo yang butuh didengerin, lo boleh DM gue. Bye, see you kalian. Dadah.